Pengabdian Masyarakat Fakultas Keperawatan USU mengadakan kegiatan pemberdayaan ibu dalam pencegahan kekerasan di Desa Mabar, Kecamatan Bagun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Kalau untuk kita sendiri yang usia seperti saya, ini kan masih usia dikatakan usia produktif. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak itu salah satunya adalah memberikan pendidikan. Memberikan pendidikan anak itu setinggi-tingginya kalau bisa, ya, setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Sampai mau S1, S2 dan seterusnya, kalau ada mampu berikan mampu. Saya bertanya, sebelum jauh belakang ini Hari Anak. Sebenarnya usia anak itu menurut undang-undang atau KPPA itu usia berapa sampai berapa tahun ya? Yang harus kita beri pendidikannya? Usia anak itu 18 tahun ke bawahnya berapa? Sampai 17. Jadi 18 sampai 2 tahun. Itu 18 sampai 2 tahun. 0 sampai 18 tahun. Sejak dari dalam kandungan sampai usia di bawah 18 tahun. Ini tanda-tanda kekerasan. Saya cermati tanda-tanda kekerasan dengan mengamati perubahan fisik, emosi, dan perilaku yang tidak biasa. Misalnya nih ada anak kita ya, pulang sekolah, tiba-tiba kita lihat perilakunya nggak biasa. Biasanya dia teriak, kayak ngomong. Nah, tiba-tiba anak kita jadi diam. Nah, kemudian pas dia buka baju, kita lihat ternyata ada memar di tangannya.
ya. Nah, hal seperti itu maka kita perlu curiga, jadi kita tidak boleh diamkan saja. Selanjutnya adalah apa yang kita lakukan? Evaluasi situasi dengan meninjau lingkungan interaksi sosialnya, ya. Kita evaluasi, nah dari mana dia mengalami memar ini, ya. Kita lihat, kita tanyakan bagaimana dia dengan temannya bergaul, apakah mungkin dipukul temannya atau dia diejek temannya, ya. Nah, kemudian respon cepat dengan segera mengambil tindakan, ya. Tindakan kita apa selanjutnya? Kita tadi kita udah curiga anak mengalami kekerasan, ya, mungkin karena mendapat perlakuan kasar dari temannya, maka kita mulai tanya pelan-pelan ke anak. Jadi kita nggak boleh langsung, kan kadang-kadang kalau kita tanya kan dia langsung takut, ya, saya jatuh, ya, sampai dia ketakutan menjawabnya. Makanya kita perlu curiga ini ada yang nggak beres di sini, ya. Maka perlu kita tenangkan dulu dia. Kita ajak, kalau memang dia nggak mau bicara, kita tunggu dia sampai mau bicara. Ya, jadi kita tenangkan korban, kita bilang kita ada selalu bersama dia. Nah, Ibu tahu, kamu sebenarnya lagi menyembunyikan sesuatu kan sama Ibu. Ibu janji nggak akan marah sama kamu. Bisa nggak kamu ceritakan sama Ibu? Kamu kenapa, Nak? Kenapa itu tanganmu? Di sekolah, kakak kena bully, Bu. Kakak kena bully sama teman kakak, Bu. Mereka pukul kakak, mereka juga dorong kakak, Bu. Mereka ngejek-ngejek kakak juga, Bu. Terus bekal yang kakak bawa dari ibu juga diambil, Bu. Baru cerita, Nak. Kakak nggak bilang sama Ibu. Ya Allah. Kakak takut, Bu. Takut dimarahin. Terus kakak juga takut makin dibully, Bu. Udah nggak apa-apa. Sekarang Ibu udah bangga sama kakak berani cerita sama Ibu. Kita cari jalan keluarnya sama-sama ya, Nak. Besok Ibu datang ke sekolah, Ibu bicara sama pihak sekolah supaya kakak berani lagi datang ke sekolah. Udah nggak usah dipikirin, anak. Tidur ya. Kini akhirnya sang anak berani terbuka. Tindakan ibu yang tenang dan penuh pasti membuat anak merasa aman. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun verbal, bisa berdampak pada kesehatan mental, baik emosional mereka. Maka penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk peka dan bertindak cepat. Berani berbicara, berani melindungi. Lindungi ibu, lindungi anak. Stop kekerasan pada ibu dan anak. Terima kasih. Mari kita bersama stop kekerasan.